Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hadis at-tasi' wal 'ashrun, hadis 29. Hadis ini dari an Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kecerdasannya di luar rata-rata. Ini Mu'adz bin Jabal. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kita bagaimana kepedulian terhadap ilmu seperti Mu'adz bin Jabal. Dia selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Mu'adz bin Jabal kan lagi pertanyaan gedanya apa? Kita ini kadang-kadang bertanya kepada seseorang untuk menguji satu. Kadang-kadang bertanya untuk tahu hukum saja, ya kan? Habis kata tu hukum, halu, haram, oh sudah. Tetapi Mu'adz bin Jabal ketika bertanya sesuatu kepada Rasulullah, beliau langsung mengamalkan ilmu itu, ya. Makanya Mu'adz itu begitu cerdas, ya, Pak. Kenapa cerdas Mu'adz? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui walaupun sedikit, maka Allah akan mengajarkan kepada dia al-ilmu ma lam ya'lam. Ada ilmu yang tidak dia ketahui, yang belum diketahui, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada Mu'adz bin Jabal. Termasuk juga kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas setiap hadis Rasulullah, kalau beliau bertanya atau Rasulullah memberikan tausiah kepada beliau, sekecil apapun tausiah itu langsung diamalkan. Ya, ini hadis ini dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal juga terkenal seorang yang menjaga halal haram. Ini Mu'adz bin Jabal. Dia tidak akan melakukan sesuatu sebelum dia tahu ini halal atau haram. Gitu ya, dah pejabut aja untuk dah fikir, dia terakhir dah fikir. Menyobagah dah fikir, hana mentemui tepu, memang. Jadi dah fikir untuk dah fikir, memang. Tapi Mu'adz diam. Mu'adz lihat dulu. Nyona nyonyo ne pebut. Kalau nilai halu peharum. Menyo halu pebut. Menyo harum petinggai, ya, memang. Kita pebut ilai je. Dah pebut ilai untuk waktu terakhir dah kalian. Nyo tak kalian jino aja hana mentemui tepu tu. Untuk waktu terakhir dah kalian halu peharum. Oh, maka tak baju bacuh nak pupunya, hebat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepada saya amal yang bisa memasukkan saya ke dalam surga, ya. Wa yuba'iduni anin nar, dan menjauhkan saya dari neraka. Kita mungkin melihat nanti bukan hadis ini saja, ada hadis lain. Malut hadis lego. Ada hadis mengatakan kalau ingin masuk ke dalam surga ucapkan ini saja. Ada hadis lain mengatakan kalau ingin masuk dalam surga berbakti pada kedua orang tua. Ada hadis lain kalau ingin masuk ke dalam surga laulilah seperti ini, jagalah halal haram. Nyutai betul ini. Ini semuanya benar, Pak. Inilah yang dikatakan dengan jadi tujuan kita itu satu, Pak, untuk beribadah kepada Allah. Cuma caranya yang berbeda.
Tujuan kita satu, ingin dimasukkan oleh Allah dengan rahmatnya ke dalam surga. Dan caranya itu banyak. Menyocara cuma sabah, katutah katanya. Cara untuk masuk dalam surga harus berjihad. Kiban cara hanya dah berjihad katanya. Apakah nak bisa masuk ke dalam surga? Maka diberikan cara-cara yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo nepubut lagi yang mentong. Menyo situasi lagi drone, nepubut lagi nyo. Nyo nepubut lagi nyo. Ya, jadi banyak cara. Kita ketika ingin pergi ke pasar Aceh, itu caranya kan banyak. Ada cara yang paling dekat, ada yang paling cepat, ada yang mahal, ada murah, macam-macam. Beribadah bin Haji. Ulun banyak pubut model banyak, cuma jangan keluar dari apa yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik dah pegat-pegat mak. Ya, baik dah pegat-pegat. Nyo nak cara lain lum pegat nyo. Baik pegat-pegat. Jalannya sudah ada. Terserah kita melalui jalan yang mana. Ya. Makanya inilah yang diperkenalkan oleh empat mazhab itu. Jadi sebenarnya bukan 4 mazhab, banyak mazhab. Katanya kepu dan memazhabkan harus Al-Quran dan hadis saja. Betul mak. Kita tidak bisa memahami Al-Quran begitu saja kecuali kecerdasan kita sudah rata-rata mak. Sudah tinggi sekali. Kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis kecuali melalui para ulama-ulama itu, melalui Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kan kan urung bukan orang sembarangan. Imam Syafi'i beliau pakar bahasa, pakar fikih, pakar usul fikih, pakar balaghah, pakar tafsir, pakar hadis, semua pakar beliau. Artinya apa? Beliau ketika memahami Al-Quran itu menggunakan ilmu-ilmu beliau. Maka apa salahnya kalau kita itu mengikuti beliau untuk bisa memahami Al-Quran? Ulun lo ikut Imam Syafi'i, jeceh nak buku, pahami terus Al-Quran sendiri. Karena apa? Ada makna-makna yang tidak bisa kita pahami. Imam Asy-Syafi'i untuk memahami Al-Quran itu, beliau mencari ilmu-ilmu yang lain sampai puluhan tahun, Mak. Yang kan ya, Pak. Ya. Jadi artinya tidak salah kalau kita mengikuti para ulama-ulama ini, Pak. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Maka Mu'az bin Jabal, beliau minta nasihat kepada Rasulullah. Beliau minta masukan. Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku amal ibadah yang bisa memasukkan ke dalam surga dan bisa menjauhkan saya dari neraka. Ini bukan berarti hadis ini saja ya. Seperti kita ceritakan tadi, banyak hadis-hadis yang lain juga yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga dan neraka. Qala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta an azim. Pertanyaan kamu itu luar biasa berat untuk saya jawabnya, Mbak. Artinya pertanyaan ini berat sekali ini ya Mu'az. Ini sama seperti ada seorang pemuda pada hadis yang lalu. Ya Rasulullah, saya berbuat 4 hal saja. Di mana saya? Apakah masuk dalam surga? Ya, Mbak. Ada lagi pada hadis yang lain, dia cuma melakukan 2 saja, Pak. Salat dan puasa, lain tidak. Apakah a'adkhulul jannah? Apakah saya masuk ke dalam surga? Ya. Pertanyaan kan macam-macam, Pak. Macam-macam pertanyaannya. Intinya bagaimana masuk ke dalam surga. Tapi versi Mu'az ini, ajarkan saya, beritahukan kepada saya amal ibadah yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. 2 dapat lagi. Kalau tadi masuk surga saja, ini masuk surga dan jauh dari neraka. Jadi Rasulullah mengatakan, laqad sa'alta an azim. Permintaan kamu itu besar sekali, berat sekali itu. Ya, Nemban. Tetapi nak apa kata Rasulullah? Wa innahu la yasir. Amal ibadah yang akan saya beritahukan ini la yasir. Itu lam taukid. Maknanya apa? Amal ibadah yang akan saya beritahukan ini itu sangat mudah sekali bagimu. Mudah sekali. Bukan kamu saja, orang lain begitu juga. Ala man yassarallahu alaihi. Tetapi dengan catatan, orang itu dipermudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Saya ulangi lagi, Pak. Amal ibadah yang akan saya beritahukan ini, kata Rasulullah, mudah sekali apabila dia itu dipermudahkan oleh Allah. Karena ada juga amal ibadah sedikit kecil tapi berat, Pak. Badajak temayang berat, Pak. Berat badajak temayang. Bada pebut-pebut agama berat. Tapi ketika ini kita mau naik gunung, Pak, hana berat bagaimana, Pak?
Padahal gunung butuh tali lagi, kemudian butuh stamina dan lain sebagainya. Ya, waktu truk gede, waktu turun lo mayu mah, kan nabut nanti mah. Sudah naik ke atas, turun lagi ke bawah. Lagi orang main bola, ke pecerok bola, habis mentempai bola, gejok lang gegap mah. Apakah nak gecok ke puau gede mah? Jadi dia kami tabuk hek mah. Ibadah itu kata apa Rasulullah, itu mudah kata Rasulullah. Orang yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk beribadah semua mudah, termasuk yang diungkapkan oleh Rasulullah di sini. Makanya di dalam konsep ibadah, Rasulullah pernah menyuruh kepada sahabatnya yang berdakwah, mendakwahi orang lain. Yassiru wa la tu'assiru. Wahai sahabatku, ketika engkau mengajarkan orang lain, permudahlah mereka, jangan persusah ya Pak. Nya gedanya menyohan ada pututah nak keren Pak. Nya baik fikir lumbang ngai tak di Pak. Nya baik fikir bangai tak tak purno supaya baik depu gimana caranya Pak. Purno gop supaya baik depu gimana caranya Pak. Mengajarkan orang lain supaya lebih susah lagi. Nya ni Pak. Maka Rasulullah mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Makanya kita sekarang begini Pak. Kita itu sang-sang Islam itu begini saja, satu model. Ketika orang lain salah, oh nyokap hana betul yo, hana betul yo. Amal ibadah itulah, ya langsung minan Pak. Kenapa tidak ada solusi lain? Dalam Islam ada solusi lain, ya, nah solusi. Oma lun hanjit lun sembayang ino, hanjit lun sembayang bino, hanjit sembayang bino, kibanci tadu pi hanjit dah sembayang. Kita sedang salat datang musuh, Pak. Bagaimana mau salat? Farijalan au rukbana kata Allah. Salat sambil berjalan. Farijalan, Allahu Akbar. Jayu. Au rukbana, atau kamu naik di atas kendaraan. Ada kuda. Salat dulu, Allahu Akbar. Kuda lehohoinya apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang jelas pertama sekali kamu itu menghadap Masjidil Haram. Setelah itu hoho yang ini terserah. Jadi artinya yasiru wala tu'asiru. Ada seorang sahabat ketika di dalam peperangan, beliau itu luka-luka. Rupanya malamnya beliau itu junub, maknya. Waktu paginya sahabat bertanya, kamu sudah salat apa belum? Tubuhnya luka-luka. Saya belum salat. Kenapa? Tubuh saya luka-luka dan saya junub tadi malam. Ini bagaimana caranya? Oh, menyabina menoile, diambil air oleh sahabat dan disiram sahabat tadi, Pak. Ketika disiram meninggal dunia sahabat ini, Pak. Meninggal dunia. Uri luka-luka kenang ilam, Pak. Ketika itu berita ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kalian sudah membunuh dia, kata Rasulullah. Kenapa tidak ajarkan tayamum saja? Bertayamum bagi mereka. Ini maknanya yassiru wa la tu'assiru. Ketika ada orang lain bertanya, "Nyo, bagaimana caranya bina-bina?" Kita cari cara ini. Sanggup? Enggak sanggup. Cari cara lain. Gini sanggup? Enggak sanggup. Cari cara lain. Baik sampai ndik nepubut kami tanya tutah lembai. Menyohana nepubut ino, hana ke terima nyandron. Nya ka tutah lom dia, Pak. Ini contoh seperti anak durhaka. Anak durhaka ijak Pak katanya. Idanya nyo mak ka meninggai. Lun jamun durhaka ku runci. Kibancara adalah kemaah bau ruci hanali mah neraka ada nama gaya Pak. Nya katutah nih Pak. Dia susah bagaimana caranya ini? Tetapi Imam Al-Ghazali memberikan cara. Nah cara anak durhaka, ibunya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal. Cara untuk berbakti itu ada kata beliau. 3 cara. Yang pertama, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diampuni dosa ibu dan bapaknya. 1. Cara yang kedua, bayarlah hutang-hutangnya. Selesaikanlah hutang-hutangnya. Selesaikanlah persoalannya ketika di dunia yang masih tertunda. Yang ketiga, jalinlah sil rahimaha atau sil rahimahu. Jadikanlah hubungan silaturahmi dari keluarga ibu atau keluarga ayah. Kamu sudah melakukan kebaktian, berbakti kepada orang tuamu. Kan solusi namanya, Pak. Nah caralah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah yang pertama, Pak? Ini ada 5. Ini sebenarnya ketika sebelum disebutkan kita penasaran. Waktu kagak sebutkan hana penasaran le. Oh nyan lega rupaji. Rupanya yang disebutkan ini ada 5 semua ini. Yang disebutkan 5 oleh Rasulullah ini yang selalu kita lakukan ya Pak. Nyonya tapi ada puput. Cuma katanya ada premeh. Alah ibadahnya paneh. Alah ibadah. Padahal Rasulullah mengatakan itu azim. Azim itu apa? Itu hal yang besar. Walaupun dia besar, dia sangat mudah sekali bagimu apabila kamu diberikan kemudahan oleh Allah. Tidak semua orang datang ke masjid mau salat berjamaah, Pak.
Tidak semua orang ketika azan berkumandang dia mau meninggalkan seluruh aktivitasnya, tidak ada, Pak. Kenapa? Karena sudah dia sudah mempersusah dirinya sendiri. Makanya dalam konsep Imam Ghazali, yang membuat kita susah kita sendiri, Pak. Yang pegang tutahnya tutah kita yang kedua, Pak. Bangun pagi susah, ini bagaimana hidup saya, bagaimana ini, Pak. Yang pegang tutah kita yang kedua, Pak. Salah satunya apa? Termasuk suudzan kepada orang lain yang membuat kita susah juga hidup. Banda bedah tak kala ni kau, Pak. Nya tipulannya ne bibi tipulannya ne hanai jak rumah lo ne nyan, Pak. Hanai jak rumah lo hana menghormati sagai lo nya. Nyan mungkin bino-bino nya suudzan ke orang lain, Pak. Banta bedah kata sakit hati, tajak kena kata sakit hati, tak kala tipulan kata sakit hati, Pak. Yang membuat susah itu kita sendiri, Pak. Ya, yang membuat susah kita sendiri. Yang membuat senang juga kita sendiri. Ya, Pak. Kita membuat senang. Tipulan hanai jak rumah lo ne. Oh, mungkin anak sakit. Ya, nampak. Oh, mungkin halangan. Oh, mungkin sehingga hati kita kan tenang selalu. Pakai menumpak tipulan, tenang hati kita. Yang pegat tenang kita juga dah. Yang pegat tutapi kita juga dah. Ya, Pak. Maka jangan pernah suudzan kepada orang lain. Selalu husnudzan, termasuk kepada Allah. Nyoban tak bodoh Allah nak sayang le kelun. Rezeki hantar ke damah-damah. Tiru mengkeruk muka, Pak. Tiru mengkeruk muka. Coba husnudzan kepada Allah. Allah sedang menguji saya. Alhamdulillah. Titi bunga maka tenang jiwa katanya, Pak. Yang pertama kata Rasulullah, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu menyembah Allah dan jangan pernah syirik sekalipun dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu menyembah? Menyembah kalau kita lihat ta'budullah itu berasal dari kalimat abada. Abada itu kalau dalam bahasa kita ibadah. Ibadah itu bagaimana? Ibnu Arabi di dalam tafsir beliau, ini salah satu tafsir sufi. Nyo masalah tasawuf, nyo masalah sufi jit tacu atau Ibnu Arabi, Pak. Jadi kalau dalam tafsir lain beliau tidak ada pendekatan tasawuf. Tasawuf itu identiknya dengan hati, Pak. Jadi beliau mengatakan ibadah itu kalau mau kita dinilai ibadah oleh Allah sebagai ibadah yang eksklusif, kalau kita ingin dinilai diperhitungkan ibadah kita, lakukanlah 3 hal. Kalau kurang 3 hal itu, ibadah itu bermasalah. Yang pertama kata Ibnu Arabi, mujahadah. Ibadah itu membutuhkan pengorbanan, Pak. Maka kalau tidak ada pengorbanan kan ibadah nanti, Pak. Ketika seseorang sedang berjualan, ketika seseorang sedang rapat, tiba-tiba azan, Pak. Kita itu meninggalkan rapat, meninggalkan jualan kita membutuhkan pengorbanan. Kita pergi ke masjid membutuhkan pengorbanan. Maka ketika kita tinggalkan rapat, kita tinggalkan dagangan kita menuju ke masjid dengan pengorbanan, itulah ibadah. Maka alah hentik untuk pun atan tepi-tepi lagi, Pak. Karu pun anjian tutah dah nyoma. Akhirnya dia selesaikan semuanya nyonya untuk kalian jim karak truk ada asa kagaklah tak tembayang le, Pak. Ibadahnya bermasalah, Pak. Maka kalau ingin kita dinilai ibadah kita eksklusif oleh Allah, maka harus ada mujahadah. Seorang itu tatkala dia berinfak bersedekah membutuhkan mujahadah juga. Mana mujahadahnya? Mengorbankan hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Biasanya orang itu dia melakukan apa? Sistem matematika. Nyopeng di rumah nanti juta, menyota infak 500 ribu, kagak ada hopeng 500 ribu. Ya, nemah. Kagak ada hopeng. Nyambat tamita 1 juta yang kemangat hek tamita. Makanya kita membutuhkan pengorbanan untuk berinfak dan bersedekah. Kalau tidak ada pengorbanan maka tidak ada ibadah. Mana contoh? Ketika seorang mengatakan peng nanti juta, tajuk 500, alah kipan cara leo, alah be hana mau sagai kakek lajuk aju, maka pahala hana ibadah. Padahal ini kan mbak nit mentang, mbak nit mentang, mbak mujahadah mentang. Gara-gara tadi nak dapat ibadah, nak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Maka gunakanlah hati, jangan gunakan otak, Pak. Baik gunakan ini, Pak. Ketika menggunakan ini kita susah. Mana contoh? Ketika azan berlangsung kita sedang jualan. Kita menggunakan otak kita, Pak, akal kita. Kalau saya tinggalkan kedai dalam 10 menit,
maka pelanggan saya akan hilang. Pekan hilang ini sedang ramai-ramai pelanggan. Nyob ketika menggunakan ini, Pak, maka gunakanlah ini, Pak. Gunakan ini bagaimana? Saya sedang dipanggil oleh yang menciptakan saya, yang memberikan rezeki kepada saya. Nyo rezeki anak mecih di tinau. Bisa saja lon kedai beraya tapi anak rezeki bak kedainya. Bisa saja rezeki banyak tetapi tidak berkah. Ngerezekinya le harta tapi karu-karu tapi. Nyan, maka gunakanlah ini, Pak. Maka tutup kedai jauh masjid, Pak. Ini yang pertama. Artinya ibadah itu harus ada unsur mujahadah. Yang kedua, ibadah itu harus ada unsur mujaradah. Mujaradah itu apa? Di dalam hati kita kosong terhadap hal yang lain, Pak. Yang ada cuma Allah. Pekan nejak semayang karena Allah. Pekan ibadah karena Allah. Kenapa berinfak? Karena Allah. Kenapa engkau benci kepada si fulan? Karena Allah. Pekan benci buku mati uji. Ya, Pak. Kenapa benci kepada ini? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka unsur ini, Pak. Tidak ada unsur pekan nejak masjid. Beh nama oh tagai dengan ketua BKM. Pekan nejak ketua rayong, beh nama ngapa kecil, Pak. Beh nama ngapa kecil. Behana mangat ngeduh apa? Maka moyo behana mangat, maka pahala binajid. Pahala pi hana mangat ni, Pak. Behana maah ngempak kecil, maka pahala gedanya hana maah cik, Pak. Dan nanti akan dimasukkan ke dalam surga hana maah, Pak. Jadi pahabut hana maah, pahala hana maah, surga hana maah, Pak. Karena pada suatu hari ada sekelompok manusia dia minta pahala sama Allah ketika di padang mahsyar. Ya Allah, dalam catatan saya, kenapa tidak ada amal yang saya lakukan? Kamu buat apa kamu? Saya beribadah, saya buat ini, saya buat itu, tidak ada ya Allah. Kenapa tidak ada dalam catatan saya? Wa idza suhufu nusyirat. Tatkala catatan semua dibuka, seorang dia ngecek, Pak. Dia ngecek yang baik-baik dulu. Ke yang bro cek yang baik dulu, Pak. Tuh yang get. Umahana lagi. Ya protes sama Allah. Kenapa tidak ada ya Allah? Kemudian Allah mengatakan, kamu berbuat gara-gara siapa? Kan bukan gara-gara saya kamu. Kamu salat bukan gara-gara saya. Kamu beribadah bukan gara-gara saya. Kamu baca Quran bukan gara-gara saya. Sekarang kamu minta pahala sama orang yang kamu membuat kamu itu baca Al-Quran, membuat kamu beribadah. Minta sama mereka pahala. Jangan pernah minta kepada saya. Ini ada di dalam hadis qudsi, Pak. Ketika ada seseorang dia minta klarifikasi, dia berdialog dan berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala tentang amal ibadah yang sudah dilakukan di dunia tetapi tidak diberikan pahala oleh Allah. Ini yang kedua, syarat ibadah. Syarat yang ketiga, mudawamah. Mudawamah itu continue. Ya, nih, Pak. Getanyo ta ibadah ta sembahyang jemaah continue jemaah tok meninggal dunia, Pak. Kita salat sunnah. Umma lihat sembahyang sunnah ko. Na qabliyah na ba'diyah, Pak. Qabliyah na ba'diyah na abih segala lehu abih lehu segala masa segala maghrib abih maghrib lihat lego. Tak perlu banyak-banyak pun tak apa-apa, Pak. Ambil satu waktu saja, Pak. Segala lehu je cik, setelah lehu je cik, tapi continue sampai meninggal dunia. Allah lebih mencintai hal-hal yang continue, sedikit tapi continue, dibandingkan banyak tetapi setelah itu dia bosan. Pada suatu hari Aisyah melihat seorang wanita yang beribadah terus, Pak. Itu mayang aja masih, itu mayang aja tambung ulam temayang, Pak. Sehingga menjadi bahan untuk Aisyah akan memberitahukan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah sangat bangga sekali. Ada seorang wanita ibadahnya luar biasa. Ketika Rasulullah pulang, Aisyah memberikan kode, ya Rasulullah, itu wanita yang di dalam masjid itu dari tadi dia sudah beribadah sampai sekarang ibadahnya luar biasa. Tetapi respon Rasulullah biasa saja, muka Rasulullah biasa saja. Menyoketnya kata kejut, maka dari bunuh ibadah ini tidak. Responnya biasa. Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah biasa-biasa saja responmu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, saya takut dia itu akan bosan nanti, kata Rasulullah. Saya takut dia akan bosan. Memang betul di bulan ini dia selama ini temayang, tapi pupunya baca Quran, tapi saya takut dia bosan. Maka Rasulullah mengatakan, saya lebih senang kalau seseorang itu melakukan hal yang kecil-kecil tetapi continue sampai dia meninggal dunia. Kecil-kecil. Oh, baca Quran cuma tiuro tabu ayat mentang, Pak. Sampai meninggal ke baca tabu ayat, tiuronyo tabu ayat, tengok tabu ayat. Kalau ada yang sudah dilalui, maka utang tabu ayat. Berarti oronyo 2 buah ayat.
tapi continue Pak. Inilah ibadah namanya. Jadi bukan ibadah itu bertanya tak taubat ibadah habis seminggu kahek dah ibadah go dah ibadah ni. Makanya lebih bagus Rasulullah mengatakan Allah lebih senang hal itu sedikit tetapi continue dibandingkan banyak tetapi menyusahkan dirinya. Tapi kalau banyak pun continue tak ada masalah. Oh lula tapi continue, oh lebih bagus lagi. Salat sunnah kita lakukan semuanya, ba'diyah qabliyah kita lakukan, oh lebih baik lagi. Ya ni Pak. Ini yang dimaksud ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Apakah ibadah itu cuma salat saja? Apakah ibadah itu cuma bangun tahajud saja? Apakah ibadah itu cuma baca Al-Quran saja? Apakah ibadah itu cuma berinfak saja? Maka Imam As-Sa'di mengatakan begini, ibadah itu kullu ma yuhibbuhullahu wa yurdihi zahiratan kanat au batinah. Jadi ibadah itu setiap yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah jadi ibadah Pak. Getanya berinfak bersedekah dicintai oleh Allah, diridai ya ibadah. Kita senyum kepada saudara kita dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah ya ibadah. Kita memindahkan duri di jalan dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah nya ibadah. Getanya tak kegap dicintai han, diridai han, berarti kan ibadah Pak. Bukan ibadah. Kan mudah sekali membedakan ibadah dan bukan ibadah. Kalau dicintai oleh Allah nya ibadah menduma. Getanya berkata-kata yang baik dicintai, diridai nya ibadah ya Pak. Getanya hana tak putus tahgap dicintai oleh Allah, diridai juga, maka ibadah. Maka tidak mempersulit orang lain, tidak menyusahkan orang lain juga ibadah. Baik dah fikir katanya ibadahnya tembayang mentang. Ya nama. Tak pernah tipulan hantar ibadah. Jangan salah kita, ibadah itu banyak sekali Pak. Ya. Contoh minta ji. Oma tak pernahnya Pak camatnya hana ke pembutnya hana kubur hantar jaring dia buat masjid dah bukan. Jaring ke tembayang tahajud. Ya ni Pak. Hana ibadah dah bukan. Padahal ibadah beliau itu ya teken demi kebaikan juga ibadah ya Pak. Nyo menyuhana teken tu hanai pubutnya maka ditekennya ibadah cik. Melerai orang yang bersengketa juga ibadah ya Pak. Bangun tengah malam ketika itu diketok pintu pak kecil dan tolong ulun dia pak kecil. Maka lin tolong kai bicara ulun. Lin tolong nya apa ulun dilerai Pak. Ibadah juga Pak. Ibadah. Asalkan segala hal itu dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah nya mentang tamatnya itu ibadahnya. Sudah, ini yang pertama ini Pak. Artinya menyembah Allah la tusyriku bihi syai'a. Jangan pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu kalau di dalam kajian Imam Zamakhsyari Pak, di dalam tafsir Zamakhsyari, dalam tafsir Al-Kasyaf, itu syirik itu lebih daripada duanya syirik nanti Pak. Kalau ada tiganya syirik. Dua siapa dua? Getanyo dan pencipta Allah Pak. Maka kalau cuma dua saja itu tidak syirik. Tetapi kalau sudah ada yang lain, nyaka syirik. Ya, nyaka syirik. Makanya nanti seorang itu dia minta kepada Allah dan juga minta kepada orang lain. Hai netulung lung tiaknya. Tetapi begini, ya harus beryakin le dia. Contoh, seperti seseorang ditanya ke kubur. Kepa nejau kubur? Untuk apa ziarah kubur? Si fulan mengatakan lun jauh kubur, lun berdoakan dan Rasulullah gayu. Dan Rasulullah SAW gayu katanya untuk jauh kubur, untuk apa? Mau'izah, supaya bisa mengambil pelajaran ya. Supaya hati saya ini baik-baik dengan dunia, baik-baik paling enggak tengok kematian ya, maka dianjurkan seperti itu. Satu, maka hukumnya mubah dan boleh. Yang kedua, datanya kepu jauh kubur yang laki tolong saya abad dengku yang tian, atau yang minta nombor cantik, betul nombor cantik, yang nombor cantik pak kubur laki mah. Maka kalau hal seperti itu maka syirik dia kepada Allah, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah, maka ini namanya syirik. Jadi syirik itu lebih daripada dua. Oh, bagaimana dengan hadis man lam yashkurin nas lam yashkurillah? Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya nemai. Ente tidak urung, ya berarti kan harus berterima kasih kepada manusia. Ini hadis bagaimana hadis ini? Kita tidak boleh menyalahkan hadis itu, Pak. Maksud Allah begini. Ini kita mengambil pendapat Imam Al-Ghazali, Pak. I'taqid kata Imam Ghazali, Pak. Fa inna rizqa, rezeki yang kamu dapatkan min fulan
itu adalah wasilah yang diberikan oleh Allah melalui si fulan, rezekimu melalui si fulan. Maka buktinya kamu berterima kasih kepada Allah, terima kasih kepada dia sebagai wasilah pemberi rezeki, wasilah yang diberikan oleh Allah kepada saya. Yang terima kasih sekedar itu saja. Terima kasih Pak Be, rezeki Allah kagejuk melalui drone. Ya, nampaknya. Itu saja. Bukan terima kasih Be menyohana nejo rezekinya, lun hana tepu-tepu, nyanya sudah syirik. Terima kasih saudara adalah wasilah rezeki saya dari Allah Subhanahu wa taala. Doktor Binaji, Pak. Kalau kita berkeyakinan doktor itu yang menyembuhkan kita, maka dosa apa? Syirik. Doktor menyokan ran hana pulih penyakit lun. Maka ketika sakit saya dah pegang, hanjim me doktornya. Me bat doktor je pulih gop. Penyakit apa saja jika pulih, nya ka syirik ni, Pak. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah, man lam yashkurin nas, barang siapa tidak bersyukur kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Ini maknanya, filosofinya tinggi sekali, Pak. Artinya barang siapa yang tidak mengakui rezeki yang berasal si fulan itu berasal dari Allah, dia sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu itu semua kembali kepada Allah. Wate ke pupulih di doktor, terima kasih doktor Be. Allah ke pupulih lun melalui drone. Ya nembaya. Ini kalau di dalam bahasa ilmu balaghah namanya majaz akli, namanya Pak. Majaz akli. Walaupun terima kasih doktor Be, maksud terima kasihnya Pak, terima kasih Allah Be yang sudah menyembuhkan saya, tetapi melalui doktor ini. Contoh kalimatnya begini, Pak. Jokowi membangun jembatan di Aceh. Kalau kita lihat kalimatnya biasa saja ini, Pak. Tetapi kalau kita perhatikan, hana mungkin Jokowi gejak genong, gak me pale, gak aja pegak jembatan, hana mungkin ya, Pak. Hana mungkin. Jadi bagaimana? Ini namanya majaz akli, Pak. Majaz akli, Pak. Majaz akli itu apa? Secara akal tidak mungkin dia datang kemari. Bagi tafsirannya bagaimana? Jokowi menyuruh bawahannya untuk datang ke Aceh untuk membuat jembatan. Gaknya ditidih, ya namanya. Allah memberikan rezeki kepada si fulan tetapi melalui doktor. Maka mengatakan doktor itu menyembuhkan kamu tetapi dengan izin Allah. Ya, ini namanya majaz akli, Pak. Para bawa ini, menteri-menteri membuat jembatan atau para pekerja membuat jembatan dengan izin Bapak Jokowi. Ya, begitu, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Kamu dirikan salat. Ini kan kalimat biasa, Pak, yang sudah kita dengar, Pak. Kalau istilahnya dalam syarah itu, ini adalah rukun Islam. Maka kalau ada orang ingin tambang dalam surga, ingin dijauhkan dari neraka, maka tidak ada cara lain. Yang kedua harus sembahyang, hanya cara lain. Salat itu kunci. Makanya orang kalau tidak salat, Rasulullah mengatakan seorang anak yang saleh tidak bisa menolong ayahnya ketika ayahnya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak salat. Tetapi kalau yang lain bisa ditolong. Kalau salat ini hubungan seorang hamba dengan Allah. Maka Rasulullah mengatakan tidak bisa ditolong illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menyuhana izin Allah terus begitu dalam neraka, Pak. Apakah abadi atau sementara itu tergantung pada Allah. Jadi makanya anak itu cuma bisa menolong kalau orang tuanya tidak syirik. Kalau syirik begitu juga, Pak. Nya hana ubat nih, Pak. Hana ubat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu tidak salat, nya hana ubat je, Pak. Kecuali nanti dia dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita punya banyak anak, anak yang saleh-saleh menduma. Tak pegah abang anak ne, pakai jakrong ne, cok Quran, ye ka azan, abut ne, pelon TV ne. Ipegah lian ne, ya hana dijak sembahyang. Baik ne pertama ada lagi ya. Baik ne contoh ya ne apa? Kan biasa urang lagi apa? Hai ne, ya nyo galak korupsi ne. Baik ne contoh ya ne apa? Drone benja ubutan tren berdoa-doa ke ya bah berhasil ya bah berkah ne bah ajak aju ne gede padum biaya ya pedebit ne. Ini juga bermasalah orang tua begini, Pak. Jadi artinya apa? Baik contoh ya ne bah untuk ne berdoa ya bah kita mau surga. Gimana mau surga anak kita mayang ya, Pak. Wa tuqimus shalah. Sudah. Kita sudah pernah membahas pada pertemuan yang lalu, iqamatus shalah bukan takbir saja, Pak. Walaupun di dalam fikih dikatakan salat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Betul, itu dalam kajian fikih, Pak. Kenapa? Karena kalau seorang tidak takbir itu kan rukun, Pak. Kalau tidak takbir berarti tidak salat dia. Ya, Pak.
Kalau tidak salam-salam berarti tidak salat dia. Maka dimulai dari takbir dan berakhir dengan salam. Tetapi di dalam kajian tafsir, di dalam kajian tasawuf, di dalam kajian beberapa literatur ilmu itu mengatakan iqamatus salah itu dimulai dari berwudunya, ya. Tapi kalau salat tidak ada yang bantah, salat itu takbir berakhiri dengan betul, ya, Pak. Tetapi bagaimana salatnya mau benar kalau wudunya tidak benar, ya, Pak. Wudunya tidak benar. Bagaimana salatnya itu mau diterima kalau pakaian yang dipakai itu diperoleh dari yang haram, ya. Bagaimana mau diterima? Maka semua diatur di situ, Pak. Bagaimana kesempurnaan wudunya, bagaimana kesempurnaan Fatihahnya, bacaannya, bagaimana kesempurnaan rukuknya, bagaimana kesempurnaan sujudnya, bagaimana ikhlas dia dalam salat ibadah, bagaimana dia itu khusyuk dalam beribadah, ya. Itu diatur semuanya, Pak. Itulah iqamatus salah. Nah, ini sudah dua. Yang ketiga, tempat habis cuti, Pak. Wa tu'ti zakah. Sudah salat, bayar zakat lagi. Maka kalau ada orang yang tidak bayar zakat, kenapa harap lanjut dalam surga, tidak bisa masuk dalam surga juga, Pak. Atau saya ingin dijauhkan dari saya ingin masuk dalam surga. Oh, jauh dalam surga, tapi dalam neraka ile, ya, Pak. Jauh dalam surga, dalam neraka. Makanya pertanyaan Muaz ini tidak dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, ya, Pak. Ada orang masuk neraka, nah urun dalam surga, nah, Pak. Tetapi itet ile dibakar dulu di neraka, baru masuk ke dalam surga. Muaz maunya ditet neraka dan tamu dalam surga. Nah, ini syaratnya, Pak. Bayar zakat. Zakat itu nyampe mayang-mayang yang takut, Pak. Zakat itu seorang yang menunaikan zakat, dia sudah membersihkan hatinya, dirinya, dan membersihkan hartanya. Kalau orang tidak bayar zakat, dua yang dia dapat, Pak. Yang pertama, dia dilaknat oleh hartanya. Yang kedua, hatinya penyakit, Pak. Penyakit hati. Penyakitnya apa? Bakhil. Orang bakhil, kata Allah, tidak boleh masuk ke dalam surga. Tidak boleh masuk dalam surga orang bakhil. Maka hati-hati dengan zakat, Pak. Setelah sampai 1 tahun, langsung kita perhitungkan terus 2,5%, termasuk emas. Nyi rumah ko jai meh, Pak, tak kebah meh. Nyan menyota kebah meh sudah sampai haul, maka wajib bayar zakat 2,5%. Kecuali emas yang dipakai. Nya ibu-ibu pakai meh kan, nyo kaji ka pakai meh lah. Nya hana wajib bayar zakat. Tetapi awak ai ipegatnya Pak pun aji mencari celah dan cara supaya tidak bayar. Ketika emasnya sudah disimpan selama hampir 1 tahun, sebulan tu tidak mengepakai dia. Pada dia tanya, pekan bu nak pakai, baik bayar zakat. Nanti menyopah tidak nak bayar zakat. Nyan pi penyakit cik mai. Nyan orang-orang bakhil ni, Pak. Ya, orang bakhil. Kalau kita presentasikan 2,5% itu tidak banyak. Apa ni lihat 2,5%, Pak? Kalau 1 juta 200.000 itu cuma 5.000. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. 4 juta cuma 100.000. 100.000 itu untuk membersihkan hati kita dan membersihkan harta kita. Ya, Pak. Maka nanti muncul beberapa zakat-zakat ini. Ada zakat profesi, walaupun ini ada sebagian menolak, sebagian setuju, sebagian menolak. Hanya perlu profesi dia tunggu saja sampai 1 tahun. Ada zakat tijarah. Tijarah ini apa? Perdagangan. Setelah sampai 1 tahun maka bayar. Ya, Pak. Ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat barang temuan. Nyo kata temuan barang kok jai rumah, Pak. Kemudian bagaimana cara membayarnya? Ada diatur di dalam fikihnya, Pak. Ini cerita kewajiban-kewajiban dulu. Hana cerita sedekah le, Pak, kewajiban le. Ulun mu sedekahnya, kepu sedekah zakat hana ne bayar dah ne, Pak. Jadi hana perlu le sedekah, Pak. Sedekah yang perlu zakat le kewajiban. Zakat sudah, yang baru dah bayar sedekah, ya, Pak. Ini sudah 3. Kemudian yang keempat, wa tasumu Ramadan. Kamu berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Makanya nanti sehebat apapun seorang itu kalau tidak menjalankan kewajiban puasa, maka dia tidak diterima juga amal ibadahnya. Dia bermasalah, ya, Pak. Yang puasaan, yang lain ngebubut, puasa hanya ngebubut, ya, Pak, kewajiban itu. Maka dia juga bermasalah ibadahnya. Ini 4. Yang terakhir, wa tahujjul baita. Kamu berhaji. Di dalam kitab Fikih Aulawiyat yang dikarang oleh Dr. Yusuf Gardawi, apa kata beliau? Ibadatul haji ibadatul mali wal jasad. Ibadah haji itu adalah ibadah jasad
dan ibadah maliyah. Maka kewajiban haji itu wajib bagi seseorang kalau dia itu harta sudah ada, kemudian juga fisiknya mendukung. Kalau salah satu kurang, maka tidak bisa, tidak wajib. Oh, non fisik kafir untuk haji. Oh, kaji tengku nak daftar. Peng yang hana ya. Peng daftar haji hana kipan cara ya. Peng dah kipan aja ada mah haji pun haji. Enggak bisa kan pergi naik pesawat jalan tepak ke ngedepak, nyong ngedepak je jangan depak. Begat paspor lem. Entu ate menumpuk perbatasan barsam pada paspor. Oh, han tangguh ulun. Han tangguh berarti preh na peng le. Ada seseorang itu uangnya sudah cukup, lon peng kasep dah pegang. Tapi sakit kipan cara? Hana wajib haji. Ya naik. Berarti harus ada dua-dua. Menyuitanya di Indonesia tambah lom tambah tu mah. Le. Daftar tunggu memang. Nah, tidak orang lon peng kasep. Oh, kajut daftar. Kalau daftar. Yang kedua visi mendukung. Oh, kajut. Tapi harus tunggu 27 tahun mah. Berarti tunggu le mah. Daftar tunggu mah. Kita mau tambah tu daftar tunggu nya namanya. Makanya nanti yang susahnya ketika daftar tunggu sudah sampai kata-kata ya. Oh, malu kahna kemah le haji pak. Kata-kata ni pak. Nya. Maka kewajiban haji pun tidak ada sama dia. Ya. Kenapa haji itu tadi dua tadi Pak? Ibadatul badan atau jasad wa ibadatul amwal. Ini kata Dr. Yusuf Qardawi Pak. Dalam fikih aulawiyat. Seperti beliau katakan juga, naik haji itu kewajibannya sekali Pak. Yang kedua kali tak wajib lagi. Ini kata beliau. Ketika mau naik haji yang kedua, pikir-pikir dulu kata Yusuf Qardawi Pak. Fikih aulawiyat artinya begini, fikih prioritas. Ini sudah ada terjemahannya Pak dalam bahasa Indonesia. Fikih prioritas. Waktu kita mau naik haji yang kedua, kita lihat dulu. Umat tetangga-tetangganya gating-gating mendum. Daripada lu haji gak lunjuk kawaknya mantap. Ya nih Pak. Gak lunjuk kawaknya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini masih panjang hadis ini Pak. Hadisnya panjang. Sehingga Rasulullah mengajarkan cara lagi bagaimana untuk bisa melakukan ini Pak. Tapi kita lanjutkan insyaallah pertemuan selanjutnya. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ini hadis ini baru sepertiga kita belum baca 2/3 lagi, ada sampai ke bawah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.